Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Selamat pagi. Pada embun pagi hari ini, Selasa 28 Maret 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari GKJ Kontokusuman. Adapun tema renungan hari ini adalah mampu move on, berdasar dari bacaan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah yang mengetahui setiap langkah-langkah kehidupan kami, apa yang terjadi di masa lampau, apa yang sedang kami hadapi saat ini. Bahkan Engkau Allah yang Maha Tahu untuk apa yang akan terjadi di masa depan dalam kehidupan kami. Kami bersedia Engkau tuntun Tuhan, sehingga kami terus dapat melakukan kehendak Tuhan. Kami hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Allah Roh yang Kudus menolong hati dan pikiran kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Semuanya Adalah Kasih Karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, Hosianya. Ayat nats dari Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, tema renungan hari ini adalah mampu move on.
Istilah move on pada zaman sekarang ini sering kita ketahui, lebih-lebih bagi kaum muda yang aktif menggunakan media sosial. Sangat viral istilah move on bagi kalangan kaum muda, tetapi juga sering dipakai, diketahui oleh orang dewasa. Sekalipun move on ini sering digunakan oleh kalangan muda, artinya adalah bisa membangun keadaan yang baru, meninggalkan keadaan yang lama yang dialami dalam keadaan yang tidak baik. Bisa membuat mereka menangis atau terluka. Istilah move on sering berkaitan tentang kehidupan kaum muda dalam hal mereka dengan kekasihnya oleh karena cinta. Menurut kamus, bagi para kaum muda, istilah move on dapat diartikan keluar dari kesedihan karena putus cinta dengan orang yang dia kasihi dan sudah berbahagia kembali karena sudah mendapatkan penggantinya yang baru. Dengan pengertian tersebut, istilah move on sebenarnya juga bisa kita pakai dalam kondisi kita saat ini. Kita tahu bahwa kehidupan kita yang lama, kita hidup di bawah kuasa dosa, kehidupan yang tidak menuruti kehendak Allah, membuat duka Tuhan. Tetapi dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, kita yang seharusnya sudah mati karena dosa, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Kita yang hidup mengikuti keinginan dunia, bahkan dikatakan roh-roh dunia, roh-roh dan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, yang dianggap mengendalikan hidup manusia. Bahkan bagi Paulus, istilah dunia seringkali menunjuk pada mereka yang melawan Allah dan rencananya. Hidup dalam hawa nafsu, menuruti kehendaknya sendiri. Namun, oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kasih Allah, diberikan kasih karunia kepada kita dengan mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Sang Kristus, sehingga kita bisa keluar dari dosa. Bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Apakah kita bisa move on? Atau bisa meninggalkan kehidupan lama kita dan bisa membangun kehidupan baru di dalam Sang Kristus? Mari kita mengupayakan bagaimana hidup baru, pemberian Tuhan, dengan hidup yang benar, hidup yang berguna dan bermanfaat, yang mewujudkan ungkapan syukur kita kepada Allah. Dengan memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Kiranya kita bisa mampu move on. Kita dipulihkan oleh Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya saja, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang baru, pemberian Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita ini buatan Allah, supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Hidup kami yang lama, yang hidup di bawah kuasa dosa, boleh dibarui oleh karena kasih karunia Tuhan, hingga kami dipulihkan. Tuhan memberikan kehidupan yang baru dalam hidup kami, untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mampu move on, menjalani kehidupan baru di dalam Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini beserta dengan seluruh keluarga kami. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk program Ambon Pagi hari ini, dan kita bersyukur dapat merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar Sabdo Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya kita diberkati oleh renungan pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, demikian Ambon Pagi hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.